kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner, Ajang Aca Awards, upgrade kreativitas mahasiswa Prodi S1 Manajemen Udinus. Baik, jika tadi kita telah mengetahui kriteria penilaian dari Best Communication, ini Pak Agung, untuk kategori penilaian dari Best Advertising ini seperti apa Pak Agung? Baik, untuk tingkatan Best Advertising itu paling tinggi ya untuk kategorinya. Sehingga di sini kita menilainya secara holistik. Misalnya kita melihat dari brand, dari nama brand. Apakah nama brand itu tuh ya istilahnya bukan hanya sekedar untuk tadi lucu-lucuan saja, tetapi ada maknanya nggak? Oh ternyata ada maknanya. Kemudian secara packaging, secara estetika bagaimana? Apakah memang sesuai dengan memang produk yang ditampilkan? Kemudian kita juga melihat dari cara atau mengkomunikasikan produk tadi sudah sesuai atau tidak, atau bisa dipahami atau tidak fungsi manfaat dari produk yang dibuat tadi. Kemudian, kita lihat bentuk visualnya, ya, misalnya dari bukan hanya menggambarkan mungkin fokus ke produknya, apakah memang ada cerita yang bisa menggambarkan konteks dari produk tadi, apakah memang nanti ada tambahan misalnya ada visual effect yang memperkuat produk tadi. Nah, kita lihat secara keseluruhan kalau itu memang boleh dikatakan bisa menyampaikan semua fungsi dan komunikasi. Nah, itulah yang bisa untuk best advertising-nya. Iya, baik, tadi yang ini dicatat ya untuk pemirsa yang akan mengikuti Aca Awards ini ada bagaimana brandnya, packagingnya, terus mengkomunikasikannya dan yang lain-lainnya. Ini kalau kita dilihat pasti juga susah ya ini untuk para dewan juri ini kok udah bagus semua, ini gimana nih? Nah, sebelum saya tanya ke Pak Imam, saya mau bergeser dulu nih ke Pak Guru ini mengenai ajang Aca Awards ini, bagaimana dengan kurikulum manajemen pemasarannya, Pak Guru? Saya adalah koordinator mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, jadi dari sejak tahun 2005 itu saya sudah yang merancang kurikulum-kurikulumnya gitu ya. Nah, kemudian suatu ketika kami ini bertiga ini kan ngobrol gitu ya. Jadi ini kok kayaknya mata kuliah pemasaran ini kan memang mata kuliah teori. Ya. Jadi bukan mata kuliah praktek ya. Isinya itu hanya teori saja. Nah, ketika teori ini kemudian kalau melihat mahasiswa ini kan mungkin ada rasa jenuh juga ya, namanya belajar teori, nanti ya, tugasnya teori lagi, nanti hasilnya juga teori. Begitu ya. Nah, akhirnya dari seperti itu kemudian saya mulai bertiga ini gimana nih caranya supaya mahasiswa nggak lagi jenuh gitu ya, enjoy gitu ya. Jadi ketika dalam belajar pemasaran itu di depan sana sudah ada sesuatu yang menjanjikan, ini kayaknya kalau bikin video mereka bersemangat, ternyata akhirnya begitu ya, mereka semangatnya tinggi sekali. Nah, pelan-pelan saya mulai menggeser kurikulum, jadi mulai di sekitar tahun 2014 itu sudah mulai muncul kurikulum membuat video tadi. Jadi hasil produknya dari mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah karya video. Oke. Jadi perjalanan panjang sekali. Perjalanannya panjang. Jadi dari awal ini melihat permasalahannya mahasiswa ini kalau dikasih teori terus juga jenuh begitu ya. Betul. Dan tujuannya memang bagaimana mahasiswa bisa menciptakan sebuah video begitu. Baik, ini kalau sejarahnya dari tadi perjalanannya panjang, ini sejarahnya bagaimana Pak Agung? Kita ingin tahu, diceritakan Pak Agung. Baik. Oke. Aca Award itu memang munculnya secara boleh dikatakan lahirnya itu di tahun 2014. Baik. Oke. Launching pertama Aca Award di tahun 2014. Tetapi kita tarik mundur lagi. Tadi Pak Guru sudah sampaikan, kita ngobrol-ngobrol gimana sih membuat eksperimental learning untuk mahasiswa, bukan hanya sekedar dapat teori nih. Kita sudah ya istilahnya mengaplikasikan konsep tugas video iklan itu sudah dari tahun 2010 sebenarnya. 2010? Ya, 2010. Nah, tapi konteksnya ini masih terbatas mungkin hanya di kelas kami. Di kelas? Ya, di kelas kami yang boleh dikatakan oke lah, kita punya konsep, kita tes dulu nih. Nah, ternyata antusias teman-teman mahasiswa luar biasa sekali. Mereka betul-betul ternyata senang dengan konsep seperti ini, bukan hanya dapat teorinya tetapi implementasi akhirnya apa? Oh ternyata bukan hanya gimana secara teoritis memahami segmentasi, targeting, positioning, produk, price, promotion, place, tetapi betul-betul ini loh ternyata implementasi dari mata kuliah manajemen pemasaran seperti itu. Nah, semakin kesini semakin berkembang. Kemudian di tahun 2015
2014 itu ya ibaratnya oleh Pak Guru dibuatkan ya secara formalnya di RPS mata kuliah tadi, sehingga seluruh mata kuliah manajemen pemasaran konsep tugas akhirnya adalah tadi video iklan tadi. Video iklan Seperti untuk itu. tugas akhirnya. Dan ini kalau berbicara mengenai penggerak dari Aca Awards ini siapa saja? Ya ini dia yang tampil di depan ini ya. Ya kami bertiga. Nah, ini perjalanannya sangat lama sekali dari tahun 2010 hingga kini 2023. Ini saat pandemi ini Pak Imam, ini bagaimana saat pandemi? Ya, oke, baik. Saat pandemi memang kita vakum di penyelenggaraan, tapi untuk spirit memberikan experiential learning tadi di setiap kelas tetap kami beri penugasan. Memberikan penugasan. Ya. Akhirnya setelah di pandemi tahun 2020 sampai tahun 2021 kita ada kesempatan dan keadaan kondusif ya kita mengadakan acara yang kesekian kalinya ini. Dan ini luar biasa sekali ya, walaupun pandemi tetap tidak mengurangi antusias dari teman-teman begitu ya Pak Iya, Imam betul. ya. Baik, nah ini untuk harapan dari Pak Guru dulu, ini harapan untuk ajang Aca Awards di tahun ini. Di tahun ini kalau saya pribadi harapan ini kan mata kuliah penugasan ini ya, penugasan di Aca Award video iklan ini tidak hanya ada di mata kuliah manajemen pemasaran ya, jadi artinya karya-karya mahasiswa ya tidak terbatas di satu mata kuliah. Saya harapannya kan juga akan di mata kuliah yang lain juga sama gitu, ada satu karya yang bisa ditonjolkan keluar begitu ya. Nah, saya juga punya harapan bahwa kalau seandainya di dalam penugasan video iklan ini juga nanti bisa berkembang menjadi satu universitas gitu. Jadi nggak cuma di mata kuliah ini, tapi satu fakultas bahkan nanti berkembang menjadi satu universitas. Itu kalau seandainya itu bisa dilombakan seperti itu dengan berbagai macam kriteria, itu akan lebih keren lagi. Betul, dan ini juga bisa menarik antusiasnya dari mahasiswa fakultas lain ini. Betul, mahasiswa fakultas lain akan ikut lomba misalnya lomba. gitu ya, ikut berlomba, ikut berkarya seperti ini, bahkan ada kemungkinan juga barangkali bisa ditandingkan juga dengan universitas lain. Wah, pasti itu Belum lebih pernah keren ada. itu. Ya. Wah. Tapi ada tidak Pak Imam nanti ada kesempatan untuk mahasiswa di fakultas lain untuk mengikuti ajang Aca Awards ini? Masih sangat memungkinkan karena dulu juga pernah di 12 ya, tapi masih dalam fakultas ekonomi, program studi akuntansi dulu juga mengikuti. Tapi ini sangat memungkinkan kalau kita berkolaborasi. Ya, tapi intinya bukan hanya sekedar output luaran iklan saja. Yang terpenting di sini itu adalah manifestasi dari strategi marketingnya. Ya, jadi bukan hanya sekedar iklan, tetapi harus mengerti segmentasinya, positioningnya, target marketnya, baru diimplementasikan ke sebuah iklan produk seperti itu. Ya betul, dan ini juga sangat bermanfaat bagi teman-teman yang punya usaha. Cocok sekali ya Pak Imam. Baik, ini untuk Pak Agung, tadi Pak Guru sudah, harapannya Pak Agung nih dalam ajang Aca Awards ini. Oke, baik. Untuk harapan, sebenarnya ini harapan kami juga, semakin selain yang disampaikan Pak Guru tadi, kita juga ingin menitik beratkan kepada entrepreneur, kewirausahaan. Kita kan memang dikenal sebagai universitas yang concern di kewirausahaan ya. Kita juga berpikir bagaimana sih teman-teman mahasiswa ini punya sumbangsi dalam arti kata keilmuan mereka ya, pemahaman mereka terkait dengan teori ilmu khususnya di marketing bisa membantu UMKM dalam hal ini konteks mengkomunikasikan produk. Nah, itu harapan saya bisa teman-teman mahasiswa nanti yang ikut itu tuh punya pemikiran yang seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar membuat produk imajiner, tetapi ini loh ada potensi-potensi produk dari UMKM yang bisa dimanfaatkan atau dibantu nantinya untuk dipromosikan. Seperti itu. Betul, dan ini sangat penting sekali ya untuk diikuti teman-teman S1 Manajemen. Ayo kita semangat semuanya. Dan ini siapa saja sih yang dinobatkan sebagai winner ya atau yang terbaik, dan ini karyanya apa saja Pak Imam? Nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya bersama mahasiswa pemenang ajang Aca Awards. Sesaat lagi Kamus Corner akan kembali untuk Anda.